Lahirnya modernisasi atau pembaharuan di sebuah tempat akan selalu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat itu. Modernisasi atau pembaharuan bisa diartikan apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima pembaharuan sesungguhnya, sehingga upaya atau usaha perbaikan keadaan baik dari segi cara, konsep, dan serangkaian metode yang biasa diterapkan dalam rangka menghantarkan keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, kalau kita kaitkan dengan pembaharuan pendidikan Islam akan memberi pengertian bagi kita sebagai sesuatu upaya melakukan proses perubahan kurikulum, cara, metodologi, serta situasi dan pendidikan Islam dari yang tradisional atau ortodoks serta ke arah yang lebih rasional dan profesional sejalan dengan perkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Terpuruknya nilai-nilai pendidikan dilatar belakangi oleh kondisi internal Islam yang tidak lagi menganggap ilmu pengetahuan umum sebagai satu kesatuan ilmu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan lebih banyak diadopsi bahkan dimanfaatkan secara komprehensif oleh Barat yang pada waktu itu tidak pernah mengenal ilmu pengetahuan. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Kedua, faktor eksternal. Adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Selanjutnya, isi nomor 2 yaitu pendidikan di masa Rasulullah dan para sahabat. Sebelum Rasulullah lahir dan Islam, ada bangsa Arab dikenal dengan sebutan kaum jahiliyah, yaitu kaum yang masih ada dalam kegelapan, khususnya masalah keagamaan dan tauhid. Kaum Quraisy, penduduk Mekah, sebagai bangsawan di kalangan bangsa Arab hanya memiliki 17 orang yang pandai baca tulis. Suku Aus dan Khazraj, penduduk Yathrib yaitu Madinah, hanya memiliki 11 orang pandai membaca. Hal ini menyebabkan bangsa Arab sedikit sekali dan kepandaian lainnya. Dalam masalah ilmu pengetahuan, perhatian Rasulullah sangat besar. Rasulullah SAW memberi contoh revolusioner sebagaimana seharusnya mengembangkan ilmu. Beliau mendapatkan hal-hal yang akan menjadi landasan dasar dalam usahanya, yaitu wahyu pertama di Gua Hiro di Makkah pada tahun 610 Masehi. Wahyu itu yakni Quran Surat Al-Alaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian disusul oleh wahyu yang kedua, Quran Surat Al-Mudaththir, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya kedua wahyu itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah supaya bangun melemparkan selimut dan menyingsingkan lengan baju untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebagai tugas mendidik dan mengajarkan agama Islam. Pendidikan pada masa Rasulullah SAW dapat dibedakan menjadi dua periode, baik dari segi waktu dan tempat penyelenggaraan maupun dari segi isi dan materi pendidikannya. Kedua periode tersebut pertama yaitu periode Mekah sebagai periode awal pembinaan pendidikan Islam dengan Mekah sebagai pusat kegiatannya. Kemudian yang kedua yaitu periode Madinah sebagai periode lanjutan penyempurnaan atau pembinaan sebagai pusat kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya ada tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama ada Said Ahmad Han. Beliau lahir di Delhi pada tahun 1817. Said Ahmad Han memperoleh pendidikan tradisionalnya dalam pengetahuan agama, lalu beliau bekerja sebagai hakim dan mendapat gelar Sir oleh pemerintah Inggris. Jadi nama terkenal beliau adalah Sir Said Ahmad Han.
Selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Beliau berasal dari keluarga Punjab, India. Beliau belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan, magister, lalu mendapat gelar dokter di bidang tasawuf. Selanjutnya ada Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 lalu wafat di Mesir pada tahun 1849. Sebagai seorang raja, beliau memprioritaskan pemerintahannya di bidang militer karena beliau berpandangan bahwa kekuasaan hanya dapat diperarahkan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Selanjutnya ada Rifa'ah Bidawi Rafi Al-Tahtawi. Beliau lahir di Tahta pada tahun 1801 lalu wafat di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi belajar di Universitas Al-Azhar pada usianya yang baru menginjak usia 16 tahun. Ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir pada tahun 1839 lalu wafat pada tahun 1897. Di usia beliau yang baru menginjak 22 tahun, beliau menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan lalu diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad A'zam Khan. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Beliau adalah salah satu tokoh pembaharuan pendidikan Islam yang cukup terkenal. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849 lalu wafat pada tahun 1905. Ketika beliau kecil, beliau belajar di rumah lalu menghafalkan Al-Quran dalam jangka 2 tahun. Lalu beliau melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ada Muhammad Rashid Rida. Senjang tahun beliau itu antara 1865 sampai 1305 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Mahmud II. Beliau lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan pemerintah, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki dan sastra Persia. Selanjutnya ada Nami Kemal, dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensi Kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan. Ia berasal dari keluarga yang papan atas sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khususnya di rumah. Penyebab kemunduran peradaban Islam. Di antaranya yang pertama, konflik Islam dengan Kristen, dan yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga, kesulitan ekonomi, dan yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan pada masa Bani Umayyah, karena perebutan kekuasaan ini, Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Dan yang terakhir, keterpencilan, seperti halnya Islam di Spanyol. Islam di Spanyol bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Mungkin di antara penyebab kemunduran peradaban Islam, beberapa sudah saya sebutkan.